Izinkan saya bacakan satu buah puisi. Jenderal, keterlaluan Anda Capres Prabowo Subianto di debat Capres kemarin. Kenapa Anda tidak berusaha keras mendapatkan bocoran pertanyaan debat supaya Anda terlibat hebat dan siap menjawab pertanyaan di televisi? Anda bisa mengutus tim untuk melobi KPU, atau kalau perlu Anda bentuk tim khusus untuk menculik permusuhan supaya Anda bisa mengatur daftar pertanyaan bila perlu sesulit mungkin dan diupayakan dalam bahasa Inggris biar lawan Anda hang otaknya. Anda terlalu lurus, Jenderal. Jenderal, kenapa Anda selama ini tidak menculik dan menyelenyapkan jenderal-jenderal atasan Anda yang diduga membunuh karir militer cemerlang Anda, serta menghancurkan rumah tangga hingga membuat Anda menderita mati selama 16 tahun? Bukankah itu waktu yang lebih dari cukup membalaskan dendam dengan kehadiran Anda di medan tempur? Bukankah dengan lenyapnya mereka tidak ada lagi jenderal-jenderal yang menyerang Anda di saat Anda ingin maju menyelamatkan bangsa ini? Tetapi Anda hanya diam 1000 bahasa, tidak satu kata pun keluar dari mulut Anda untuk membalasnya atau menyerang balik dengan membuka poros-poros kemunafikan mereka yang sesungguhnya Anda tahu persis. Anda terlalu tegar, Jenderal. Jenderal, sekarang Anda berhadapan dengan orang yang sudah Anda naikkan derajatnya dari wali kota ke gubernur. Anda sudah mati-matian menjadikannya gubernur, menghabiskan uang puluhan miliar dan bolak-balik membujuk bosnya yang supaya mendaftarkannya ke KPU untuk menjadi cagup. Jika tanpa Anda, tidak akan pernah dia jadi gubernur. Ini dia bahkan tanpa malu mentertawakan Anda atas status Anda tidak memiliki istri, tetapi Anda tetap mengasihinya, bahkan menghormatinya di debat-debat kemarin. Lalu kenapa Anda tidak menculiknya, serta seperti merekayasa penculikan yang rapi, atau bila sekalian merekayasa pembunuhan dengan mengorbankan, menjebak orang lain? Anda begitu ikhlas, Jenderal. Jenderal, kenapa Anda tidak melakukan pencitraan dengan menyewa kru TV, meliput, mewawancarai ribuan orang yang sudah Anda tolong selama hidupnya, ratusan janda perang yang Anda biayai hidupnya hingga sekarang, para penerima beasiswa yang sudah sukses hidupnya karena pertolongan Anda, atlet-atlet yang berjaya mengharumkan negara dari biaya kantong pribadi Anda sendiri, atau Anda pura-pura naik beca atau makan kaki lima untuk disorot kamera untuk pencitraan. Tapi Anda tidak mau merubah gaya hidup yang tidak sesuai dengan karakter Anda, yang apa adanya diri Anda sendiri. Anda begitu ikhlas, Jenderal. Entah manusia macam apa Anda ini. Sungguh kami tertipu dengan wajah Anda yang terlihat keras. Ternyata dalam hati Anda penuh dengan cinta. Penderitaan menjadikan Anda tabah. Anda tidak menyediakan waktu 16 tahun untuk mendendam. Kami percaya hanya karena ada kasih di dalam hati Anda, maka Anda sanggup mengampuni dan mengasihi musuh-musuh Anda. Terima kasih. Bangkitlah wahai rakyat menjadi patriot-patriot Indonesia, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Patriot-patriot Indonesia untuk Indonesia satu. Prabowo Hatta, patriot Pancasila, patriot NKRI, hidup Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Ora, ora, ora. Prabowo Hatta, di mana kami telah bersepakat mengatakan kepada halayak ramai kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa tidak satu pun di negara kami, di negara kita ini, di negeri kami, di negeri yang kita cintai ini, satu suku mendukung salah satu kandidat ini. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa kami ada di pihak Prabowo. Deklarasi dukungan Bapak Prabowo Hatta jadi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2014-2019. Kami komunitas Horas Prabowo Hatta dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya Haji Prabowo Subianto dan Haji Hatta Rajasa dari Presiden Indonesia dengan manifesto dukungan sebagai berikut. 1. Tegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pembukaan, akan tubuh, aturan peralihan, aturan tambahan dan penjelasannya. 2. Menciptakan ketahanan dan keamanan nasional di dalam negeri maupun goncangan yang dari
adalah menciptakan pemerintah Indonesia yang kuat, kokoh dan berwibawa, dihargai rakyat, dihormati internasional, karena pemerintah Indonesia mampu melayani, bukan dilayani. 4. Memperkuat KPK demi terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi dan mampu mengatasi kebocoran keuangan negara. 5. Menjadikan pembangunan yang adil dan merata bagi setiap elemen bangsa yang menjadi sumber ketahanan nasional bangsa Indonesia. 6. Menjamin kebebasan beribadah bagi setiap pemeluk agama dengan mencabut peraturan bersama dua menteri tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah yang tidak berkeadilan. Dibuat di Jakarta, di Rumah Kolonia 27 Juni 2014, Komunitas Koras Prabowo Hatta, Sekretaris, Insinyur Hudson KPA, Ketua, Eberlolo Simbolo. Selanjutnya adalah penyerahan naskah deklarasi manifesto dari Koras Prabowo Hatta yang akan diserahkan kepada Bapak Bara Hasibuan didampingi dengan Mbak Nurul Arifin sebagai perwakilan dari tim Kapnas Pemenangan Prabowo Hatta. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bara Hasibuan, perwakilan dari tim pemenangan Prabowo Hatta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Saya atas nama tim kampanye nasional Prabowo Hatta dan atas nama rekan saya Nurul Arifin, kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang besar terhadap komunitas Batak Horas ini. Ini sangat berarti bagi kami, ya, dan makin meneguhkan komitmen kami bahwa perjuangan kami adalah perjuangan untuk semua anak bangsa, setiap golongan, suku dan agama yang ada di Indonesia. Itulah perjuangan kami. Jadi tidak benar kalau perjuangan Prabowo Hatta ini adalah untuk segelintir kelompok, golongan atau agama saja. Tidak benar sama sekali. Kami sangat committed terhadap Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itulah landasan perjuangan kami. Kami sadar betul bahwa Indonesia ini didirikan oleh orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang beragama Islam, Kristen, orang Batak, Jawa, Manado, Padang, segala macam ada. Ambon, semuanya itu punya kontribusi dalam mendirikan Indonesia. Kemajemukan itu harus kita pertahankan sebagai kekuatan bangsa. Itulah komitmen kami. Kalau kami nanti dipercaya oleh rakyat mendapatkan mandat tanggal 9 Juli nanti, Prabowo Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk semuanya. Apapun sukunya, apapun kulitnya, apapun agamanya. Bagi kami setiap golongan, setiap suku harus bisa hidup dengan tenang, mendapatkan perlindungan dari negara. Setiap golongan harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan ibadahnya. Itulah penting bagi kami. Dan kedatangan dari teman-teman dari komunitas Horas ini juga menegaskan bahwa tidak betul orang Batak semua mendukung tim sana. Tidak betul. Saya juga orang Batak beragama Kristen. Saya adalah salah satu juru bicara tim ini. Jadi tidak betul bahwa tim ini tim yang sangat eksklusif, perjuangan eksklusif. Tidak betul sama sekali. Banyak juga orang Batak, banyak juga orang Kristen yang mendukung perjuangan Prabowo Hatta. Karena orang Batak, orang Manado, orang Ambon, orang Kristen juga yakin akan komitmen Prabowo Hatta untuk melindungi setiap golongan, setiap suku, setiap agama di Indonesia. Jadi marilah kita berjuang bersama-sama, katakanlah pada saudara-saudara yang lain untuk jangan ragu-ragu lagi memilih Prabowo Hatta. Bukan hanya mereka yang memperjuangkan pluralisme, kita juga memperjuangkan pluralisme. Siapa bilang kita tidak peduli dengan kemajemukan? Kita sangat peduli dengan kemajemukan dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak punya hak untuk memonopoli itu, karena kita juga berjuang untuk pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mulai dari sekarang marilah katakan kepada semuanya, jangan ragu-ragu lagi. Kita dukung Prabowo Hatta untuk kemajemukan, untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.